Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung satu di antara sekian banyak nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya, saudara-saudara. Nikmat Allah banyak, karunia Allah banyak. Karena itu nikmat dan karunia itu terlalu besar bagi kita. Maka alhamdulillah Allah memberikan kita lisan pada malam yang mulia ini untuk bersama-sama berzikir, ingat kepada Allah, bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah, dan bersama-sama untuk memperingati kejadian yang mulia, kejadian yang paling hebat, mukjizat dari sekian banyak mukjizat baginda Nabi Muhammad, yakni acara Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu nikmat yang besar itu, Bu, nikmat yang besar itu, saudara-saudara, jangan kita tukar dengan segala nikmat yang di dunia hanya sementara. Jika nikmat Allah berikan kita masih bernafas, maka kita harus tahu tujuan kita hidup di alam dunia ini apa. Hadirnya kita di alam dunia ini apa? Allah lahirkan dari rahim ibu kita ini untuk apa? Bukan untuk cari pangkat, bukan untuk cari mahkota, bukan untuk cari harta, bukan untuk cari jabatan, bukan cari kemewahan. Tapi Allah ciptakan kita di alam dunia ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan kamu jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saudara-saudara, berapa banyak di saat kita mendapatkan nikmat, Bu, di saat kita mendapatkan kenikmatan, Pak, berapa banyak di antara kita yang meninggalkan Allah? Berapa banyak di antara kita ketika mendapat segala kenikmatan itu kita tinggalkan Allah, saudara-saudara. Orang soleh, mereka para ulama, orang yang dekat dengan Allah, mereka meninggalkan sesuatu karena Allah. Mereka meninggalkan harta karena Allah. Mereka meninggalkan kekayaan karena Allah. Mereka meninggalkan popularitas supaya dikenal orang lain karena Allah. Beda dengan kita. Kita meninggalkan Allah karena dunia. Kita meninggalkan Allah karena harta. Kita meninggalkan Allah karena pangkat. Kita meninggalkan Allah karena keluarga. Karena itu, saudara-saudara, saya dan Anda yang datang pada malam yang mulia ini, kita mencari kemuliaan di majlis yang mulia, kita mencari keagungan di majlis yang agung, kita mencari keniscayaan di majlis yang mulia, kita mencari daripada kebahagiaan di majlis ini, saudara-saudara. Sekarang, saudara-saudara, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, majlis-majlis semacam ini sudah jarang, saudara-saudara. Majlis-majlis seperti ini sudah jarang. Majlis-majlis perkumpulan seperti ini sudah tidak banyak. Diganti dengan hiburan-hiburan maksiat, diganti dengan hiburan-hiburan yang mengundang murka dari Allah. Jadi jangan kaget, saudara-saudara, bila kemungkaran dipertontonkan, bila kemaksiatan dibiarkan merajalela. Jangan heran kalau Allah turunkan tsunami. Jangan heran kalau Allah bikin negara ini gempa. Jangan heran kalau Allah bikin desa kita hancur. Kenapa? Karena sekian banyak nikmat yang Allah berikan tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, hadirnya kita di acara yang mulia ini, duduknya kita di acara yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah, untuk berterima kasih kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, agar kita diakui sebagai hamba yang taat kepada Allah, sebagai hamba yang tunduk kepada Allah, sebagai hamba yang mencintai Allah Subhanahu. Karena itu, saudara-saudara, saya pengen bertanya kepada Anda yang hadir, apakah Anda yang datang ke tempat ini untuk bermain-main, apa untuk menghadiri Isra wal Mi'raj? Apakah hadir karena Allah? Apakah datang karena Allah? Apakah datang karena Allah? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, Anda yang datang ke tempat ini betul-betul karena Allah atau tidak? Betul karena Allah atau tidak? Percaya karena Allah atau tidak? Atas izin siapa kita datang, saudara-saudara?
Jawab yang kencang, atas karunia siapa? Atas pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa raja di alam semesta? Siapa yang wajib kita sembah? Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu, sekian banyak nikmat yang Allah berikan pada malam yang mulia ini, saudara-saudara. Saya tekankan, yang muda-muda, Anda datang ke acara Isra wal Mi'raj agar Anda lebih baik dari hari sebelumnya. Yang tua-tua, Anda datang di acara Isra wal Mi'raj, persiapkan waktu Anda di masa yang akan datang. Maksudnya apa, Habib? Ya, kita semua ini akan mati. Kita semua ini akan kembali. Kullu syai'in halik illa wajha. Semua yang ada di alam dunia ini akan sirna kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Kita semua akan mati dan binasa. Betul? Kita semua akan kembali kepada Allah. Betul? Kita akan masuk ke dalam liang lahat. Betul? Yang kekal cuma siapa? Yang abadi cuma siapa? Yang kekal hidup selamanya siapa? Di saat manusia mati dan hancur, yang kekal tetap hidup siapa? 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 Tanamkan nama itu di dalam sanubarimu. Pak, Bu, jika Anda ingin bahagia, tanamkan nama itu dalam hatimu. Jika Anda pengen jadi orang yang sukses, tanamkan yang besar namanya cuma dia, yang agung namanya cuma dia, yang mulia namanya cuma dia. Siapa dia? Allah Subhanahu. Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Karena itu, Bu, Pak, kita datang atas karunia, atas izin, atas rahmat yang menggerakkan, yang menjalankan, yang buat kita datang. Panitia cuma perantara. Hakikatnya yang datangin kita, yang buat dua kaki kita berjalan, yang buat kita masih hidup, yang buat kita datang. Sebut nama Allah dalam hatimu. Kuatkan hatimu untuk senantiasa menyimpan nama Allah yang besar. Sehingga jika nama Allah sudah besar, tidak ada yang kita takutkan di alam dunia. Jika nama Allah sudah hidup, Bu, kita tidak akan takut miskin. Bu, kalau Allah sudah besar dalam hati kita, kita tidak akan takut bangkrut. Kita tidak akan takut dengan ancaman. Kita tidak akan takut dengan kemiskinan. Kita tidak akan takut dengan kelaparan. Intinya apa? Satu, tanamkan nama Allah. Bu, Pak, berapa banyak orang yang kalau sudah lapar, dia nyalakan Allah. Allah nggak adil. Teman saya kaya, tetangga saya kaya, saya kok melarat. Berapa banyak Allah uji mereka lapar, Allah uji mereka dengan ketakutan. Sedikit Allah uji, hatinya langsung berubah, imannya langsung berubah. Dan tidak banyak saudara kita sesama umat Islam, Bu, dengarkan baik-baik, karena imannya yang digoyangkan, karena kemiskinan, faktor harta. Berapa banyak iman mereka digadaikan, saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kemiskinan merajalela, harta tidak dipunya, pada saat itu, saudara-saudara, iblis menggoda Anda. Pada saat itu, saudara-saudara, setan akan menggoda Anda. Yang pertamanya Anda kuat, yang pertamanya iman Anda kokoh. Ketika Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kelaparan, Allah uji dengan kemelaratan, iman Anda langsung kosong, iman Anda langsung goyang. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin pada saat ini, iman mereka ditukar dengan uang, iman mereka ditukar dengan harta. Dan tidak sedikit
iman mereka ditukar dengan sekardus Indomie. Na'udzubillahi min. Karena itu, saudara, saya berwasiat dari apa sebelum saya tutup tausiah saya, peringatan Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita, mari kita teguhkan iman kita. Kita tidak peduli sebesar apa kemiskinan, sebesar apa harta yang hilang, sebesar apa ancaman, yang namanya Allah, keimanan, percaya, ketulusan wajib ditanamkan dalam hati kita, sekalipun nyawa jadi taruhannya, saudara. Takbir. Siap beriman kepada Allah, siap beriman kepada Allah, siap tunduk patuh kepada Allah, siap tunduk patuh kepada Rasulullah, siap taat kepada Allah. Saya tanya sekali lagi, yang memberikan karunia siapa? Yang memberi harta siapa? Yang memberi karunia siapa? Yang memberi hidup siapa? Yang bisa mematikan siapa? Takbir. Saya mau tanya, manusia bisa menjamin mati atau hidup? Bisa tidak? Bisa tidak? Manusia bisa menjamin kita kaya atau miskin? Bisa tidak? Bisa tidak? Itu yang bisa mengatur siapa? 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 Kurang kenceng, saudara. Jawab dengan hati saya. Jangan cuma lisan. Jawab dengan siapa yang besar? Siapa yang agung? Manusia pantas tidak mencari kemuliaan? Pantas tidak? Kemuliaan milik siapa? Manusia pantas tidak mencari keagungan? Keagungan milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Karena itu, Bu, orang zaman sekarang baru dikasih kekayaan sombong. Betul? Baru dikasih kekuasaan sombong. Betul? Kadang-kadang kalau udah pakai mobil, saudara, orang kaya, padahal masih SD satu bangku satu sekolah. Tapi kalau udah punya harta, boro-boro, saudara, mau makan bareng, negor aja kagak. Betul? Padahal sombong itu milik siapa? Siapa yang patut sombong? Siapa yang patut sombong? Yakin? Takbir. Manusia patut sombong tidak? Patut bangga tidak? Kekayaan ini milik siapa? Karunia ini milik siapa? Harta milik siapa? Dunia milik siapa? Takbir. Karena itu, Bu, ingat pesan saya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kaifa anta takabbar ila Allah wa qad kharajta min mahlil baul marratain. Hei manusia, kenapa kamu bangga? Kenapa kamu sombong berjalan di alam dunia ini? Sementara kau lupa, engkau keluar dari dua lubang kencing yang hina. Betul? Saya mau tanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, ada nggak yang nggak keluar dari lubang kencing? Ada nggak? Ada nggak? Kita keluar dari lubang kencing ibu, keluar dari lubang kencing bapak. Betul? Betul? Patut sombong. Patut sombong. Patut sombong. Manusia hina yang membuat mulia takwanya kepada siapa? Manusia yang mulia yang bertakwa kepada, yang sujud kepada, yang murni ibadah kepada. Saya tanya, siap beribadah, siap tunduk patuh kepada Allah? Takbir. Sallu ala nabi. Karena itu, Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Isra Mi'raj peringatan untuk kita yang masih hidup, mempersiapkan diri bahwa akan ada kehidupan yang abadi setelah Saya mau tanya, yakin gak semuanya mati?
Jawab yang kenceng, yakin nggak? Yakin nggak? Percaya nggak? Kullu nafsin dha'iqatul. Presiden mati, rakyat. Ulama mati, santri. Yang kaya mati, yang miskin. Percaya, beriman, pasti semua mati. Kalau kita tahu kita mati, apa yang dipersiapkan? Bu, yakin mati? Percaya mati? Apa persiapannya? Amal ibadah, betul? Sudah sholat isya belum? Udah sholat isya belum? Udah belum? Udah belum? Saya tanya, sholat untuk nyembah siapa? Untuk nyembah siapa? Saya kasih contoh. Bu, kita kerja sama orang. Orang majikan ngaji kita, kasih kita gaji. Setelah kita dapat gaji, kira-kira kalau majikan kita, bos kita nyuruh, kita mau apa enggak? Mau apa enggak? Saya tanya sekarang, Allah ngasih nafas enggak sama kita? Ngasih harta enggak sama kita? Ngasih nyawa enggak sama kita? Ngasih hidup enggak sama kita? Ngasih dunia enggak dengan kita? Ngasih uang enggak dengan kita? Ngasih keluarga enggak sama kita? Kok banyak yang enggak sholat? Kok banyak yang mabuk? Kok banyak yang main judi? Kok banyak yang narkoba? Kalau begitu saya mau tanya, kira-kira kalau kita setelah digaji, diperlakukan dengan baik oleh majikan, disuruh oleh majikan, kita melanggar, kira-kira majikannya murka atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Kita putar sekali lagi. Kalau Allah nyuruh kita sholat, Allah kasih kita nyawa, keluarga, anak, harta, tapi kita nggak mau sholat, marah nggak Allah? Marah nggak Allah? Jawab, marah nggak Allah? Marah nggak? Saya tanya, sholat wajib tidak? Wajib tidak? Kurang kompak. Sholat wajib tidak? Wajib tidak? Wajib tidak? Kalau dikerjakan dapat? Dikerjakan dapat? Ditinggalkan? Ditinggalkan? Allah bilang dalam Al-Quran, hei hambaku, jika kamu ingin mendapatkan karunia dan rezeki, maka dirikan kerjakan kerjakan Allah kasih kita cara. Kalau pengen gampang kerjakan kalau pengen sukses kerjakan kalau pengen bahagia kerjakan kalau pengen dicintai masyarakat kerjakan kalau pengen dicintai umat kerjakan Saya tanya sekali lagi, kalau begitu sholat penting tidak? Penting tidak? Penting tidak? Penting tidak? Karena itu Bu, tadi sudah saya tekankan, simpan nama Allah dalam hati kita. Taruh nama Allah di dalam hati kita. Sehingga kalau kita diuji dengan sedikitnya kemelaratan harta, kita tidak akan mengeluh. Karena kita tahu semuanya itu adalah urusan takdir, karunia, keputusan. Saya tanya sekali lagi, sholat wajib tidak? Wajib tidak? Penting tidak sholat? Penting tidak sholat? Taat kepada Allah penting tidak? Tujuan manusia diciptakan untuk apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Saya tanya, presiden selain ngatur rakyat, tugasnya diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Ulama selain ngatur umat, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Kita ini rakyat sekaligus santri, selain nuntut ilmu, taat kepada pemimpin, bahkan saya kan untuk apa?
Untuk apa? Tujuan manusia diciptakan untuk apa? Kurang kompak. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Tujuan kita disuruh cari harta tidak? Disuruh cari harta tidak? Disuruh disuruh sholat nyembah siapa? Nyembah siapa? Sujud kepada siapa? Takbir. Mudah-mudahan kita yang duduk ini Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kita karunia rezeki yang banyak. Allah kabulkan hajat kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kuatkan jasad kita untuk ibadah. Allah berikan kita ketulusan dalam ibadah. Allah kuatkan kita untuk ibadah. Allah jauhkan kita dari maksiat. Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari maksiat. Allah ampuni dosa kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, tidak panjang yang dapat saya sampaikan, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya tanya sekali lagi, tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk apa? Kurang keras, untuk apa? Untuk apa? Jin manusia diciptakan untuk apa? Untuk apa? Ibadah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Yang beri kita rezeki siapa? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara, mudahan sehat. Saya ini kurang enak badan sebenarnya. Makanya ceramah saya di tempat ini kurang maksimal. Kalau maksimal, esonnya putus, saudara. Nggak percaya? Saya sakit aja begini, saudara. Betul apa betul? Benar apa salah? Doakan mudah-mudahan istiqomah. Doakan mudah-mudahan kuat. Doakan mudah-mudahan menjadi pengabdi untuk agama dan negara. Pengabdi untuk umat dan bangsa. Pengabdi untuk merah putih dan la ilaha illallah. Saya tanya, siap mengabdi untuk agama? Kurang kompak. Siap mengabdi untuk agama? Siap mengabdi untuk negara? Siap mengabdi untuk kalimat tauhid? Siap mengabdi untuk merah putih? Siap jaga Pancasila? Siap jaga burung Garuda? Siap jaga ulama? Siap ikut ulama? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Kalau ada PKI nyerang Indonesia, anak-anak muda di Keronjo mau diam apa melawan? Mau maju apa mundur? Maju apa mundur? Kalau andai kata nanti penjajah asing masuk ke negara kita untuk memporak-porandakan negara kita dan persatuan kita, saya tanya pemuda-pemuda Tangerang khususnya yang ada di Keronjo, Anda mau diam atau bangkit? Diam atau bangkit? Maju apa mundur? Mulai saat ini perbaiki iman kita kepada Allah. Perbaiki semangat kita tulus karena Allah. Ingat anak muda, yang muda khususnya, kamu adalah harapan agama dan bangsa ke depan, betul? Baik buruknya agama dan bangsa tergantung kamu nanti anak-anak muda. Makanya anak-anak muda yang hadir pada malam yang mulia ini, jangan pernah tinggalkan
Jangan pernah kurang ajar kepada kedua orang. Jangan pernah melawan para ulama. Siap berbakti kepada kedua orang tua. Siap berbakti kepada ulama. Siap menjaga agama dan bangsa. Takbir! Tapi kalau bela Islam, bela agama, bela negara, banyak yang benci. Dibiarkan apa lawan? Maju apa mundur? Yakin? Yakin? Cinta sama merah putih? Jawab yang kencang. Cinta dengan merah putih? Cinta dengan bangsa? Cinta dengan rakyat? Cinta dengan bangsa? Cinta dengan negara? Cinta dengan agama? Saudara, camkan baik-baik. Saya walaupun sakit, saya memberikan ceramah di setiap panggung-panggung dakwah saya. Saya tidak peduli mau dibenci, mau dihina, mau saya dicaci maki, tapi untuk bangsa, tapi untuk negara, tapi untuk agama. Jangankan dibenci, mati sekalipun saya siap, saudara-saudara. Takbir! Takbir! Anak muda semuanya siap bela Allah, siap jaga agama, siap jaga negara, siap jaga merah putih, siap jaga bangsa. Takbir! Allahumma salli ala Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah kita mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan tulus untuk mengabdi kepada negara. Mudah-mudahan tulus membantu rakyat yang susah. Dan kita doakan semoga ulama dan umara semuanya untuk mencintai bangsa dan negara, mencintai umat Nabi Muhammad, mencintai umat Nabi Muhammad. Saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersatu? Jangan ada yang pernah berantem, betul? Jangan yang pernah tawuran di jalan, betul? Setuju? 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 Simpan tenagamu untuk membela agama dan bangsa. Setuju? Jangan tawuran gak jelas. Setuju? Setuju? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita berjumpa kembali. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, ya mau mengumumkan air. Mau dengar enggak? Mau dengar enggak? Airnya harganya 10.000 untuk pembantu pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin di Parung Bogor. Bukan untuk saku pribadi, tapi untuk umat, dari umat untuk umat. Kira-kira ibu di sini yang hadir mau nyumbang apa enggak? Mau beli apa enggak? Yakin? Yang beli saya doakan rezekinya berkah banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya lupa di sini ada Pak Lurah kalau nggak salah. Mudah-mudahan Pak Lurah nanti belinya 2 dus, saudara. Untuk pondok, untuk pondok pesantren. Bu, dari tadi yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan saya sehat walafiat, istiqomah panjang umur, dan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Amin ya Rabbal. Sambil baca sholawat nanti dibagiin. Setuju? 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 Allahumma salli ala Muhammad. Kurang semangat baca sholawatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Saya heran
kebiasaan orang Keronjo ini. Kalau diomongin pelan-pelan, nggak ada yang nyaut. Tapi kalau diteriakin baru nyaut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Beda suaranya. Jawabannya saya heran, takutnya di sini sumbu pendek semua saudara. Tahu sumbu pendek? Sumbu pendek itu baru dibakar langsung meletus saudara. Orangnya kayaknya orang panasan semua di sini. Sini banyak nggak ibu-ibu kalau sen kanan belok kiri? Banyak. Ya Allah, jauhkan saya dari ibu-ibu yang sen kanan belok kiri. Terkadang nih kita yang pakai motor korban melulu, Bu. Kalau ditegur, mau siapa saja dimaki-maki sudah. Padahal yang salah ibu. Itulah hebatnya emak, the power of emak-emak. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sini soleha semuanya. Amin ya Rabbal. Bu, sebelum saya sholawatan, saya mau tanya, ibu pengen masuk surga enggak? Pengen dapat pahala besar enggak? Yang benar ini. Tulus enggak jawabnya? Ada satu amalan, mau dengar enggak? Pasti masuk surga. Tapi kalau ikhlas dan ridho, tahu enggak? Izinkan suaminya kawin lagi. Bu, tos tuang tak ajan. Belum. Saya nggak ngerti bahasa Jawa di sini. Kalau Sunda ngartos, saudara. Dikit-dikit. Saya bahasa Sunda cuma ngertinya abdi bogo ka anjen, sudah. Itu doang. Ada lagi dua saya dengar. Apa ya bahasanya? Ibut jeung aing. Jadi saya insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan ceramah lagi pakai bahasa sini. Amin. Ya Rabbal. Saya tanya nih, ibu-ibu kalau suaminya kawin lagi ridho enggak? Ridho enggak? Kenapa? Sakit. Sakitnya di mana? Terkadang perempuan itu egois, Bu. Tahu nggak egoisnya kenapa? Terkadang perempuan mau dimengerti tapi jarang tidak bisa mengertikan yang laki-laki. Betul. Mau diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan suami. Benar nggak? Suami diperhatiin kalau gajian. Suami disayang kalau lagi gajian. Suami dicinta kalau banyak uang. Makanya ada peribahasa, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Benar itu? Benar. Wah, perempuan apa di Keronjo ini? Naudzubillahi min. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini enggak.